Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam program yang spesial pada saat ini. Ya, saya akan melanjutkan dengan satu tema renungan kita, yaitu rahasia berdoa. Tetapi rahasia berdoa ini, bagian kedua ini, kita akan melihat bagaimana niat hati kita supaya kita dapat mengetuk hati Tuhan, supaya kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saya akan kembali membaca ayat yang sama seperti pada episode yang lalu, di dalam Matius 6 ayat yang kelima dimulai. Saya bacakan ya, Matius pasal yang ke-6 ayat yang kelima, ya, rahasia berdoa bagian yang kedua. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan tahu sebelum kita meminta kepadanya, Tuhan tahu apa yang akan kita ucapkan. Namun harus kita ucapkan, harus kita nyatakan. Dan di sini, saudara-saudara, saya melihat bahwa ada doa yang seperti dianulir oleh Tuhan, bahwa doa itu dipamerkan, sehingga Tuhan berkata di sini bahwa sesungguhnya mereka telah memperoleh upahnya. Artinya upah yang harusnya dibalaskan oleh Bapa di sorga, mereka nggak terima lagi karena sudah terima pujian, sudah terima dari pujian manusia. Ya, di sini dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Supaya dilihat orang, supaya orang menganggap mereka hebat, supaya orang menganggap bahwa mereka itu luar biasa, supaya orang menganggap bahwa dia adalah orang alim, orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, sesungguhnya ya itulah upahnya, ya, nggak dapat upah lagi gitu kan. Dikatakan di sini, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Jadi kita mencanangkan satu doa itu, kita membuat satu target, dan kita menutup hubungan dengan dunia di sini, kemudian kita mengucapkan doa itu. Tapi saya akan mengulang lagi di bagian ayat yang kelima, karena banyak orang yang berdoa seperti itu, punya niat yang lain, punya motivasi yang lain, motivasi supaya dilihat orang. Tetapi ada juga orang punya motivasi yang jahat, saudara-saudara. Saya pernah mendengar doa orang percaya pada waktu masa pandemi, saudara-saudara. Doanya seperti ini, saudara-saudara. Karena terjadi pandemi, maka kegiatan-kegiatan gereja itu kan seolah-olah terbatas. Kegiatan-kegiatan ibadah itu terbatas. KKR di mana-mana itu kemungkinan berkurang, tidak terjadi lagi. Jadi mereka berdoa begini: Tuhan, kami berdoa karena pandemi seperti ini terjadi, maka banyak
pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang kehilangan pekerjaan. Waduh, kami berdoa mereka, tolonglah mereka. Tapi sebetulnya niatnya tidak seperti itu. Sebetulnya niatnya menyindir, saudara-saudara. Menyindir, ya, kasihan deh lu. Karena pandemi, pekerjaan itu berkurang, pendeta tidak bisa lagi berkhotbah sebagaimana biasanya maksimal, tetapi sekarang nggak bisa karena pandemi. Jadi mereka doakan, tetapi doa itu punya niat jahat, saudara. Niat untuk mengecilkan orang lain. Saya yakin dan percaya ini doa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya, karena membenci orang lain, menyindir orang lain. Padahal pada waktu pandemi, saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan lebih banyak membuat renungan-renungan, membuat khotbah-khotbah, menguatkan orang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, bukan kehilangan pekerjaan. Mereka berdoa karena hamba-hamba Tuhan kehilangan pekerjaan, maka didoakan. Ini sudah sesuatu yang sangat bertentangan, ya. Ini niat hatinya beda, saudara. Niat hatinya beda, ya. Niat hatinya beda. Nah, oleh sebab itu saya membaca ayat di dalam Mazmur 66, ya. Kemudian kita akan menutup renungan ini. Mazmur 66 dikatakan begini, ya. Ayat 17. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, nah mari kita perhatikan, saudara, ya. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Nah, di sini, saudara-saudara, ada orang punya niat jahat, walaupun ingin merendahkan diri di hadapan Tuhan, walaupun ingin dekat dengan Tuhan, tapi kalau ada niat jahat, niat tertentu, Tuhan tidak dengar. Saya pernah mengalami hal ini, saudara-saudara. Ya, dalam satu persekutuan ada teman saya yang punya niat yang tidak baik, tetapi dia tidak cerita kepada kita, gitu. Ya, kami akan pergi ke satu tempat untuk mengadakan satu kunjungan, tetapi mereka tidak cerita kalau mereka punya niat tertentu, ya, memanfaatkan momen tertentu untuk kepentingannya sendiri. Akhirnya Tuhan tidak kabulkan. Persekutuan doa Tuhan tidak kabulkan. Saya ingin berkumpul, Tuhan halangi, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, karena apa? Ada niat jahat. Ada niat jahat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita dengan tulus hati menghampiri Tuhan. Kalau tidak ada niat jahat, ya, maka kita akan rasa kehadiran Tuhan. Kita akan rasa bagaimana Dia ada di dalam doa-doa kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita rasa Tuhan ada dekat dengan kita, dengan doa-doa kita, kita selalu hidup dalam pengharapan, hidup dalam semangat, hidup dalam sukacita. Inilah renungan yang bisa kami sampaikan, kami bagikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar rahasia berdoa, bahwa kami harus memiliki hati yang tulus. Kami harus memiliki, Tuhan, niat yang baik, bukan niat yang jahat, untuk menghampiri Engkau, menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Kalau kami merasa ada persekutuan dengan Tuhan dalam doa kami, Tuhan, karena ketulusan hati kami rasa ada pengharapan, kami rasa ada sukacita. Oleh sebab itu, tolong jemaat Tuhan, dan siapapun yang mendengar program ini, supaya kami memiliki hati yang baik, hati yang tulus untuk menghampiri takhta kasih karunia-Mu, dan apa yang kami akan doakan, Tuhan akan dengar dari tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati umat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu pada program yang berikut. Tuhan memberkati. Gerejaku adalah rumahku.